Ya pemirsa, salam jumpa di Setitik Pencerahan, sebuah program acara yang selalu berupaya untuk menyajikan manfaat bagi para pemirsanya. Tentunya program acara Setitik Pencerahan di Dhamma TV ini selalu mengangkat tema-tema yang dapat memberikan meskipun hanya setitik, namun menjadi pencerahan bagi Anda sekalian di rumah. Pada malam hari ini, kita akan berdiskusi bersama mengenai tema tentang peran multimedia dalam dunia pendidikan, yang tentunya akan terkait dengan perfilman di Indonesia juga. Telah hadir pada malam hari ini di studio Dhamma TV, dua orang narasumber. Langsung saja saya perkenalkan beliau satu persatu. Dimulai dari sebelah kanan saya, yaitu Bapak Deddy Kusbianto, selaku dosen daripada Politeknik Negeri Malang. Selamat malam Bapak Deddy. Selamat malam. Ya, bagaimana kabarnya pada malam hari ini? Alhamdulillah baik. Baik sekali, luar biasa Pak Deddy. Mungkin ada yang ingin disampaikan kepada pemirsa, silakan. Iya, jadi pendidikan di Indonesia terutama perlu ada inovasi atau kreativitas baru, karena pendidikan sekarang tidak hanya pendidikan formal, tetapi pendidikan masyarakat melalui media televisi, dalam hal ini khususnya film. Ya, kemudian kita tahan dulu sebentar Bapak Deddy. Baik, saya perkenalkan dulu narasumber kita yang kedua, yaitu Bapak Ari Agung, dari pengajar broadcast SMK Negeri 3 Batu. Selamat malam Bapak Ari. Selamat malam. Terima kasih atas kediaannya hadir pada malam hari ini. Terima kasih telah diundang di sini. Saya ingin menanyakan bagaimana pendapat Bapak mengenai tema kita pada malam hari ini, mengenai peranan multimedia. Iya, ini momentum pas ya. Jadi bulan Maret adalah bulan perfilman, dan saat ini juga gencar-gencarnya pemerintah mendorong sektor perfilman itu untuk mendukung industri kreatif di Indonesia. Iya, baik. Mari kita tahan dulu. Para pemirsa sekalian di rumah, kita akan mulai diskusi kita pada malam hari ini mengenai peran multimedia dalam pendidikan. Tentunya kita tak lepas peran multimedia dalam kondisi perfilman di masa kini. Bagaimana menurut narasumber kondisi perfilman kita di masa kini dari sudut pandang pendidikan terlebih dahulu? Mungkin dari Bapak Deddy terlebih dahulu, silakan. Ya, terima kasih. Jadi sebelum kita mengulas perfilman dari sisi pendidikan, saya akan sampaikan dulu pendidikan. Ya. Pendidikan itu, kata dasarnya didik, itu adalah merupakan sebuah sistem di mana di situ ada peserta didik, ada pendidik, ada sarana pendidikan, ada metode pendidikan, ada materi pendidikan yang semuanya harus bersama-sama mampu melakukan proses belajar mengajar dan proses pendidikan sedemikian sehingga mampu merubah perilaku dan konsep pikir seseorang menjadi lebih baik. Nah, berkaitan dengan perfilman, maka multimedia atau dalam hal ini khususnya film itu adalah merupakan salah satu sarana dari pendidikan. Dan tentu saja ini menjadi bagian penting dari proses atau sistem pendidikan itu sendiri. Nah, kaitannya sekarang antara pendidikan dan perfilman, maka perlu ada sebuah kebersamaan dalam sistem. Artinya, film yang selama ini ada di Indonesia khususnya keterkaitannya dengan pendidikan, maka yang saya lihat kebanyakan film-film Indonesia khususnya dan film-film yang diimpor dan ditayangkan di Indonesia sebagian besar masih belum atau kurang mendidik. Yeah. Ini yang merupakan tugas kita bersama, menjadi tidak mudah untuk memulai, tidak mudah untuk mengajak agar sistem pendidikan yang di dalamnya ada sarana pendidikan khususnya multimedia dan film ini bisa benar-benar menjadi sebuah visi misi ke depan sehingga mendidik anak bangsa menjadi lebih baik. Ya, terima kasih Bapak Deddy Kusbianto. Kemudian saya juga beralih kepada Bapak Ari. Bapak Ari, ketika kita bicara mengenai kemajuan teknologi saat ini di bidang multimedia, juga terkait dengan perfilman di Indonesia saat ini, bagaimana menurut Bapak Ari dari sudut pandang seorang pendidik? Menyambung dari apa yang disampaikan Pak Deddy ya, jadi
saling menunjang. Jadi anak-anak sekarang itu untuk media pembelajarannya itu tidak harus secara klasikal melalui buku atau apa. Jadi dengan perkembangannya teknologi ini, IT bisa menunjang untuk sarana pendidikan. Jadi anak-anak sekarang itu lebih leluasa lagi belajar melalui media internet, misalkan YouTube atau media sosmed lainnya. Jadi bahkan pembelajaran jarak jauh pun bisa dilakukan. Jadi nggak terbatas pada satu ruang kelas itu. Jadi mereka bisa saling belajar antara lembaga pendidikan satu dengan yang lainnya. Mereka membuat forum khusus, misalkan telekonferensi atau pakai Skype sekarang itu bisa. Jadi bisa belajar bareng melalui. Jadi intinya IT bisa menunjang media pendidikan melalui media audiovisual atau perfilman. Jadi keberadaannya sangat mendukung begitu ya Bapak. Yeah. Baik, langsung saja kemudian saya juga ingin menanyakan peranan dari multimedia sendiri kepada pendidikan di karakter dari siswa. Bagaimana ini Bapak? Mungkin semoga silakan. Iya, untuk karakter memang tontonan itu kan tuntunan ya. Memang jadi sebenarnya film itu tergantung dari visi produsernya yang memproduksi itu. Contoh film Laskar Pelangi, Nine Summer, Tun Atom. Jadi Laskar Pelangi itu disutradarai Riri Reza, itu bisa memotivasi anak-anak untuk bisa bersekolah, semangat belajar. Tetapi ada juga yang film yang maaf dalam kutip kurang mendidik juga ada. Jadi intinya film itu bisa menumbuhkan karakter, baik karakter dari penontonnya, baik juga karakter dari filmmakernya. Jadi saya sering kali menuntun anak-anak untuk membuat film dokumenter yang bisa menginspirasi penontonnya. Jadi justru dari proses membuat film itu anak-anak bisa tumbuh karakternya, misalkan lebih menghargai seseorang, lebih bisa belajar dari kesederhanaan dan sebagainya. Jadi itu pentingnya dari film. Dari sebuah film dapat mendidik atau membentuk karakter. Ya. Jadi penjiwaannya juga memiliki semacam pengaruh bagi sebuah perkembangan karakter dari penontonnya juga. Mungkin dari Bapak Dedi, saya juga ingin menanyakan, ketika seperti kita ketahui banyak sekali film sekarang mengangkat tokoh-tokoh di Indonesia zaman dahulu, zaman sejarah Indonesia, seperti misalkan host Cokro Aminoto, founder kita Insinyur Soekarno dan lain sebagainya. Menurut Bapak Dedi bagaimana mengenai terkait dalam pendidikan karakter di bangsa kita, perfilman ini? Jadi bagus sekali bahwa tokoh atau panutan adalah merupakan salah satu kunci yang dibutuhkan oleh anak-anak zaman sekarang. Saya sebenarnya juga agak kurang sepaham kalau anak-anak kita kemudian harus mengacu atau harus ngefans atau harus mengambil sebuah tokoh panutan dari luar negara kita. Di negara kita sangat banyak panutan yang bisa kita jadikan sebuah contoh, sebuah karakter yang diharapkan nanti sebagian besar dari anak-anak kita bisa menjadi pribadi yang seperti itu. Cuman masalahnya adalah perfilman kita dan produk-produk multimedia kita sebagian besar masih bersifat dokumenter. Artinya belum dikemas lebih bagus menjadi sebuah hiburan atau tontonan. Padahal sebenarnya karakter seseorang peserta didik itu sangat dipengaruhi oleh apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, dan apa yang dia rasakan. Sedemikian sehingga kalau film atau hiburan itu bisa dikemas menjadi sebuah proses pendidikan, maka kita bisa berikan lebih banyak yang bisa didengar dan dilihat oleh anak-anak.
ini bisa tentu saja dari multimedia atau film. Dan lebih keren lagi kalau bisa dilanjutkan menjadi sebuah game, sehingga dia bisa ikut merasakan gitu. Nah, kalau kemasannya kita buat menghibur, kemudian kontennya kita buat mendidik, dan tokoh-tokohnya kita ambil tokoh-tokoh nasional, maka ini adalah sebuah konsep ideal yang diharapkan ke depan bisa kita mulai bersama, kita kolaborasikan dan kita realisasikan, sehingga masing-masing segmen bisa menjadi punya bagiannya. Ada untuk segmen anak-anak tentu saja berbeda penyajiannya, segmen ibu-ibu, segmen remaja pemuda, segmen manula, masing-masing butuh pendidikan, karena pendidikan itu adalah merupakan kebutuhan seumur hidup. Ya, terkait dengan mungkin tadi disebutkan oleh Bapak Dedi, saya ingin juga menanyakan ini mengenai tayangan-tayangan di media kita saat ini cenderung banyak yang kurang ramah terhadap anak-anak. Jadi tayangan anak-anak tidak seperti zaman dahulu lagi. Sekarang sudah mulai berkurang dan mulai ada banyak juga peraturan-peraturan yang membatasi penayangan untuk tayangan anak-anak. Menurut Bapak bagaimana? Mungkin dari Bapak Dedi terlebih dahulu, mungkin pendapat Bapak mengenai hal ini. Jadi kembali lagi kuncinya pada tokoh tadi. Anak-anak ini harus kita kenalkan pada sebuah tokoh yang citranya memang ideal. Ini yang harus kita ciptakan dulu. Dari tokoh itu nanti, maka kemudian kita bisa mengarah kepada sarana pendidikan dalam bentuk multimedia, entah itu film, entah itu game, entah itu apapun, sedemikian sehingga anak-anak menjadi lebih banyak mendengar, lebih banyak melihat, dan lebih banyak merasakan pendidikan yang mengarah kepada tokoh kita tadi. Karena apa? Karena kalau anak-anak itu hanya melihat saja, itu tidak ada 10% yang terserap dan teringat. Tetapi kalau dia melihat sambil mendengar, maka ini bisa ada peningkatan sampai dengan 40-50% yang dia tangkap. Dalam perkembangannya. Apalagi kalau kemudian dia ikut merasakan dalam bentuk game. Game di mana game, apalagi ini game online yang dia harus berkolaborasi dengan teman-temannya yang lain, dia harus berkompetisi, maka dia punya semangat, punya kehidupan di situ. Nah, ini kalau diarahkan kepada tokoh kita tadi, diarahkan kepada visi misi pendidikan, maka saya yakin ke depan kita bisa meng-create sebuah generasi yang paripurna. Generasi yang paripurna itu kata kunci kita untuk segmen berikutnya nanti. Tetap pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam Setitik Pencerahan. Seperti yang saya utarakan tadi, yaitu karakter generasi yang paripurna. Nanti akan kita tanyakan kembali kepada Bapak Dedi. Namun sebelum itu saya ingin menanyakan kepada Bapak Ari. Pak Ari, ketika kita membicarakan masalah, tadi sempat disinggung juga oleh Bapak Dedi, game online yang sekarang booming di mana-mana, kemudian juga tentang tadi yang saya tanyakan media yang kurang ramah anak. Dari sudut pandang seorang pendidik, utamanya di usia SMP ini bagaimana Pak Ari menurut pendapat Bapak? Iya, tetap ya, ketika ada sebuah tontonan itu pasti ada pendamping juga. Jadi tadi disampaikan Pak Didik kan setiap film atau tontonan atau produk multimedia itu kan ada segmen-segmennya. Ada segmen untuk ibu-ibu atau segmen remaja, anak-anak. Nah, ini yang untuk segmen anak-anak pun juga anak-anak jangan dilepas gitu ya, dilepas begitu saja. Tetap ada pendampingan dari orang tua. Orang tua pun juga harus bisa jadi guru yang ada di rumah. Mereka bisa menuntun anak-anaknya ketika dia melihat kalau misalkan ada mereka yang nggak jelas, itu kita sebagai orang tua pun juga harus bisa memberikan penjelasan secara langsung ke anaknya itu. Jadi anak-anak itu bisa terarah gitu ya. Nah, itu untuk segmen anak-anak. Jadi untuk segmen remaja pun juga begitu. Jadi ketika saya sering mengajak anak-anak itu menonton film di kelas, itu pun juga harus ada pendampingan seorang guru. Artinya
kalau levelnya film remaja atau dewasa itu kan pasti ada bahasa visual atau filosofi film gitu ya. Jadi terkadang mereka juga butuh tuntunan. Maksudnya film ini apa sih gitu ya. Bagaimana membaca dari sebuah bahasa film itu seperti apa. Jadi kita bisa langsung menjelaskan di situ. Jadi ini materinya juga nyambung dengan bidang-bidang anak-anak itu. Jadi cara bertutur film juga itu. Nah, itu artinya pendamping itu perlu ketika sebuah menonton. Nah, ini menyambung juga dengan game online. Online sekarang kan sifatnya candu ya, bersifat candu. Jadi tetap harus ada perlu gini ya. Kalau misalkan anak-anak kan kadang ada free wifi kalau di sekolah itu harus ada juga pembatasan-pembatasan biar nanti ketika waktu jam pelajaran itu istilahnya dibatasi juga ya untuk jaringan untuk game online-nya itu. Artinya jangan sampai itu hiburan tetapi menjadi sebuah candu yang akhirnya anak-anak menjadi malas belajar atau menjadi sampai kadang lupa tidur ya, tidurnya malam gitu ya, menjadi insomnia ya. Nah, itu tetapi sekarang banyak juga game online yang sifatnya mendidik itu, maksudnya artinya gamenya itu misalkan disambungkan dengan game-game edukasi itu juga ada. Artinya ketika seseorang anak atau remaja itu memilih game online itu pun juga harus ada arahan dari orang tua atau gurunya, seperti itu. Jadi tetap harus didampingi. Intinya pendampingan agar penting. Sebuah hiburan pun apapun bentuk hiburan tersebut juga tidak menjadi berlebihan. Ya, berlebihan. Karena segala sesuatu yang berlebihan tentunya kurang bagus, begitu nggak Pak Dedi? Baik, kita akan lanjutkan kembali pertanyaan kita selanjutnya mungkin kepada Bapak Dedi. Bapak Dedi, saya mengingat tadi di segmen awal ada kata kemasan yang baik dalam perfilman kita. Mungkin Bapak Dedi bisa menjelaskan kembali bagaimana kiranya kemasan perfilman di Indonesia ini dibuat untuk nantinya, untuk selanjutnya agar dapat menjadi salah satu media juga untuk pendidikan kita. Iya. Jadi sesuatu yang baik kalau diberikan bungkus yang kurang baik itu biasanya kurang menarik. Kurang menarik. Di sisi lain banyak bungkus-bungkus bagus tetapi ternyata isinya tidak berkualitas. Nah, tentu saja ini adalah sebuah tantangan yang harus dijawab oleh stakeholder. Nah, stakeholder yang terkait dengan topik hari ini, kita tidak bisa meninggalkan 3 pihak. Yang pertama adalah dunia pendidikan, dalam hal ini guru, dosen, dan para trainer. Yang kedua adalah dunia bisnis, dalam hal ini adalah produser perfilman atau software house yang mengembangkan game online atau video-video yang diunggah di internet. Kemudian pihak ketiga adalah pemerintah. Pemerintah juga. Iya. Penting. Karena dari sisi kebijakan top down dari peraturan dan perundang-undangan ini mesti punya komitmen awal untuk membentuk karakter generasi yang akan datang. Satu. Nah, kalau undang-undang, peraturan dan peraturan daerahnya, kebijakan pemerintahnya sudah mengarah ke sana, maka produser dan dunia pendidikan bisa berkolaborasi untuk bersama-sama memproduksi film-film atau game atau permainan apapun sedemikian sehingga kita bisa menciptakan sebuah isi yang berkualitas dengan kemasan yang bagus. Kenapa kemasan yang bagus? Begini, dari sisi bisnis yang namanya orientasi kepada pelanggan ini sangat penting. Nah, pelanggan kita adalah anak-anak atau remaja atau pemuda atau siapapun
yang nanti akan menjadi konsumen dari film ini, yang akan menjadi sasaran untuk dididik. Nah, sehingga kemasannya harus ngikutin mereka. Iya, betul. Nah, mereka sekarang trennya adalah bermain. Mereka trennya adalah enjoy. Mereka trennya adalah bersenang-senang. Jadi generasi Z ini memang generasi yang lebih suka nyantai gitu ya. Nah, oleh karena itu kemasannya harus kita buat seperti itu. Kita buat ini adalah hiburan, ini adalah permainan. Tetapi diam-diam di dalamnya kita isikan sebuah konten yang mendidik. Gitu loh. Bagaimana dia harus berkolaborasi dengan temannya, bagaimana dia harus empati, bagaimana dia harus peduli lingkungan, bagaimana dia harus membekali diri dengan skill yang cukup, dan seterusnya. Itu bisa kita berikan di sana. Sebagai contoh saja, mohon maaf saya ambil contoh yang di Jepang. Sekian puluh tahun yang lalu nggak ada satu orang pun yang tahu itu yang namanya sepak bola gitu. Yang kemudian dibuatlah film dan game yang terkait dengan sepak bola, seperti Kapten Tsubasa. Sedemikian sehingga dalam waktu tidak ada 5 tahun, tidak ada 10 tahun, Jepang sudah punya kesebelasan yang bagus dan langsung masuk Piala Dunia. Sementara Indonesia lebih besar dari Jepang dan pemainnya lebih bagus, ya pelatihnya lebih bagus, supporternya paling bagus, tetapi kita belum bisa ke sana. Tapi hal yang baik bisa kita adopsi, bisa kita ambil sedemikian sehingga kembali lagi kemasannya kita buat yang enjoy, yang cocok dengan kebutuhan mereka, tetapi di dalamnya kita isikan konten pendidikan yang berkualitas. Betul sekali. Jadi tidak harus mengulang bagaimana metode yang sebelum-sebelumnya, betul, namun menyesuaikan juga dengan kondisi generasi kita saat ini, gitu ya, kemasannya. Nah, terkait dengan kemasan ini juga, bagaimana menurut Bapak Ari kemasan yang cocok untuk kondisi pendidikan kita saat ini, mengenai metode-metode untuk mengajarkan sesuatu kepada siswa-siswa kita ini? Iya, berbicara kemasan dalam dunia film ya, memang susah ya, agak-agak berat. Memang kalau kita misalkan membuat film yang bagus, mendidik, namun laku. Terkadang, nah ini yang membuat lakunya itu loh. Kita harus pintar-pintar mengemas. Tadi sampaikan Pak Didi, ini kan generasi Z ya. Generasi Z itu generasi yang nyantai, tetapi di situ ada unsur muatan pendidikan juga harus berperan di sini. Saya kira perfilman di Malang Raya pun juga sedang giat-giatnya tumbuh ya. Ada film Yowes Band itu ya. Terus kemudian, nah inilah yang kita ada Darah Biru Arema itu ya. Jadi kita harus pintar-pintar mengemas. Ketika itu film itu menghibur, juga harus mendidik juga. Ya, ini tantangan film bagus tapi laku gitu ya. Seperti Laskar Pelangi itu atau film Petualangan Sherina itu bagus tapi laku dan mendidik. Nah, ini peran produser dan produser dalam memilih film yang harus diproduksi itu harus pintar juga. Nah, dalam menumbuhkan karakter bangsa itu film punya pengaruh besar dalam pendidikan. Di sini ada, tadi sampaikan Pak Didi, ada 4 stakeholder ya. Di sini ada peran dunia pendidikan, peran guru, peran pemerintah, dan peran filmmaker. Saat ini adalah momentum pas. Karena apa? Kebetulan bidang perfilman di Indonesia ini dinaungi oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Unsur kebudayaan itu masuk di dunia pendidikan. Artinya di sini peran pemerintah sedang gencar-gencarnya bagaimana peran perfilman itu masuk ke dalam pendidikan. Di dalam Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ada Direktorat Pusbang Film, Pusat Pengembangan Perfilman, ada Pustekom. Nah, kemudian SMK di sini ada hampir, kalau saya list itu ada 117 SMK broadcasting dan perfilman. Belum lagi kampus-kampus yang istilahnya mengangkat tentang
istilahnya jurusannya jurusan perfilman. Nah, di sini kalau misalkan bisa berkolaborasi, ini menjadi sesuatu yang dahsyat untuk perkembangan perfilman Indonesia. Kemarin saya bertemu dengan di Malang Raya ya, SMK yang membuka bidang broadcast dan perfilman. Kebetulan kita juga berdiskusi sama namanya praktisi perfilman. Kita akan membuat film yang diawali dari Malang, film yang mendidik. Sekaligus semoga film itu juga menjadi film yang laku dan layak ditonton oleh kalangan pelajar tentunya. Ya. Dan tentunya untuk menyeimbangkan tadi, selain juga bermanfaat, mendidik, tapi juga laku. Ini kan tentunya membutuhkan sinergitas dari banyak pihak tadi ya. Karena tidak mungkin kita hanya menciptakan satu sisi tapi tidak berimbang di sisi yang lain. Betul. Gitu. Ya, luar biasa sekali pemirsa. Namun demikian akan kita lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini di segmen berikutnya. Jangan kemana-mana, tetap di Setitik Pencerahan. Ya pemirsa, kita kembali lagi dalam Setitik Pencerahan. Ketika tadi kita telah membicarakan generasi kita yang sekarang generasi Z ya. Generasi Z. Tentunya generasi Z ini juga memiliki kualitas-kualitas pastinya. Namun demikian juga peran kita bersama, sinergi dari berbagai pihak yang akan menumbuhkan potensi-potensi ini menjadi baik, menjadi lebih baik. Termasuk juga mungkin tadi sempat disinggung oleh Pak Ari, dari keluarga, elemen terkecil dulu ya, sebagai pengawas, sebagai pembimbing, sebagai pendamping, dan juga sebagai penyemangat mereka. Ya pemirsa, kita lanjutkan kembali diskusi kita pada malam hari ini mengenai kembali lagi kita kepada kata film, perfilman ini. Dengan adanya kecanggihan teknologi saat ini membuat sebuah keleluasaan terhadap siapapun untuk menciptakan sebuah film ya. Film dalam tanda kutip yang memang dapat dibuat oleh siapa saja, dapat berisi konten apapun, tergantung si pembuatnya. Lalu bagaimana kondisi ini dapat kita arahkan atau dapat terarah menjadi satu hal yang lebih baik untuk pendidikan? Mungkin ada pendapat dari Bapak Deddy Kusbianto, monggo. Saya dulu ya. Monggo. Iya, terima kasih. Para pemirsa, dalam hal ini saya memang juga menghimbau supaya stakeholder tadi mulai bersama-sama bergerak melakukan pendidikan melalui dunia multimedia atau perfilman. Yang pertama adalah dunia pendidikan. Dunia pendidikan saya tidak hanya membatasi pendidikan formal saja, tetapi juga pendidikan keluarga dan pendidikan masyarakat. Saya mengajak keluarga dan saya mengajak pendidikan formal juga, dalam hal ini SD, SMP sampai perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, atau pendidikan masyarakat. Saya juga mengajak para komunitas yang bergerak di bidang stakeholder tadi. Karena film tidak sendiri. Dia nanti ada unsur musiknya. Ada unsur baju adat. Iya kan? Ada unsur prinsip-prinsip yang harus dipegang. Ada berbagai komunitas yang barangkali nanti terlibat. Saya mengajak yang pertama, mohon dunia pendidikan baik yang formal keluarga maupun pendidikan masyarakat untuk mulai melibatkan film sebagai bahan untuk diskusi, sebagai bahan untuk membahas apa sih esensinya, apa sih konten pesan atau misi di dalam film itu, sedemikian sehingga membentuk karakter anak didik kita. Ini harus mulai dilibatkan baik yang karena formal pun kurikulumnya kan sudah kurikulum mix itu kan, kurikulum yang 13 per kasus. Jadi kita ambil aja kasusnya, film ini kita bahas, film ini kita bahas. Kalau itu bisa kita mulai, maka ini akan bergayung bersambut dengan para produsen, para pembuat film, produser-produser, sutradara dan seterusnya. Ayolah kita mulai mengangkat kearifan lokal. Katakanlah kalau kita berbicara Malang dengan Tribina Cita Kota Malangnya, maka di situ di pendidikan ada kebudayaannya,
Di pariwisata juga ada budayanya. Nah, ini yang bersama-sama harus kita masukkan di dalam industri perfilman sedemikian sehingga tujuan daripada Malang menjadi kota layak anak, layak ibu, layak difabel, dan layak yang lain ini benar-benar bisa segera terrealisasi. Ini butuh kerjasama antara tadi dunia pendidikan dan dunia industri perfilman. Dan yang paling penting adalah pemerintah daerah. Ini yang harus mulai mengawal undang-undang, peraturan, perda dan seterusnya supaya membatasi anak boleh yang mana, orang tua boleh yang mana, masyarakat boleh yang mana. Bila perlu orang Indonesia itu sifatnya ingin coba-coba gitu ya. Makanya kalau peraturan harus diikuti dengan punishment, dengan satu regulasi, hukuman, dengan satu apa namanya regulasi, konsekuensi yang agak berat sedemikian sehingga mereka tidak berani melanggar. Satu, yang kedua, mohon kita bersama-sama bisa melakukan pelibatan terhadap anak, ibu, remaja terhadap visi misi ini tadi. Gimana caranya? Ya kita adakan lomba-lomba. Kalau perlu yang remaja, pemuda, mahasiswa atau siswa SMK, kita libatkan mereka supaya bisa meng-create, kita lombakan supaya mereka bisa bersama-sama membuat sebuah film yang mendidik. Gitu. Sedemikian sehingga dengan itu ada semangat kompetisi. Mereka bisa bersama-sama kemudian membangun atau menciptakan sebuah film yang tadi itu bisa digunakan di dalam dunia pendidikan, dipakai untuk sebagai bahan berdiskusi dan seterusnya. Itu kira-kira konsepnya sedemikian sehingga ke depan harapannya saya pribadi akan segera memulai, kalau perlu saya yang undang nanti itu ya. Beberapa pihak stakeholder, nanti mungkin Dharma TV juga bisa memfasilitasi itu. Sehingga apa yang kita diskusikan tidak hanya merupakan satu kesimpulan konsep atau rencana, tetapi kita harus segera bergerak. Harus memulai jalan ini agar dapat terarah tadi itu. Membangun jalannya. Lalu kemudian Bapak, saya ingin menanyakan sedikit tentang keterangan Bapak tadi bahwasanya ketika peraturan sudah dibuat, ketika peraturan sudah memiliki konsekuensi, memiliki regulasi-regulasi yang sudah memiliki apa ya? Ya konsekuensi tadi sudah harus dipatuhi. Namun apakah tidak menutup kemungkinan harus ada yang namanya tetap evaluasi begitu Bapak? Iya. Jadi saya sangat setuju bahwa rencana pelaksanaan memang harus diikuti dengan evaluasi. Oleh karena itu konsep yang saya sampaikan ini tadi memang harus didukung juga dengan sistem informasi yang memadai. Artinya kalau kita berbicara Malang atau Malang Raya, maka kita harus kawal itu yang namanya kartu identitas anak. Supaya sinkron dengan EKTP, supaya kemudian semua orang ada identitas jelasnya dan ada database jelasnya, sehingga ke depan saya akan bisa sangat tahu dan pihak-pihak yang berwenang akan bisa men-trace gitu ya. Katakanlah Mas Rama sukanya apa, saya bisa tahu dari situ. Mas Rama kalau hari Jumat kemana gitu ya. Mas Rama kalau makan sukanya apa, aku bisa lihat dari situ. Itu yang akan kita bisa gunakan untuk kita mining, untuk kita ambil, untuk kita evaluasi sedemikian sehingga secara umum kita bisa akan selalu mengarahkan pendidikan kita pada sasaran yang benar. Ya, jadi ketika peraturan dibuat dan ada nilai evaluasi di sana, tentunya ketika sebuah peraturan tidak berjalan semestinya sesuai perencanaan, tentu bisa diperbaiki. Betul, betul. Sehingga saya akhirnya juga tahu, oh kalau Mas Rama pernah melanggar lampu merah berapa kali gitu ya. Sampai itu pun nanti akan kelihatan. Baik. Okay. Kemudian Bapak Ari, kembali ke pertanyaan kita tadi yaitu
siapa saja termasuk mungkin siswa-siswa kita juga bisa sekarang membuat film di mana saja dengan kecanggihan teknologi mereka. Dari handphone saja sudah bisa menjadi vlog dan lain sebagainya gitu ya. Lalu bagaimana menurut Bapak sebagai seorang pendidik agar kondisi ini tidak terlalu melebar dan dapat terarah menjadi baik bagi mereka? Ya, di era teknologi ini semua orang, semua usia, bahkan anak kecil pun bisa ya bikin film. Iya, itu. Nah, bagaimana? Tinggal kita mengarahkannya di konten atau isi materi dari film itu. Mau konten yang mendidik atau menjual atau yang menghibur. Nah, itu tinggal pilihan kita. Nah, saya kira untuk mengarahkan di situ perkembangan perfilman di Malang itu bagus tumbuhnya. Jadi diawali dari pihak pemerintah dan kolaborasi sama komunitas itu sudah ada sinergi sebenarnya. Jadi kayak program ada Cineact Film Lab. Jadi itu ada pitching naskah film yang nanti akan diseleksi dan film yang naskah yang bagus itu akan fasilitasi untuk diproduksi. Jadi itu salah satu kita harus kolaboratif ya. Artinya kita jangan cuma mengkritisi film ini nggak mendidik, kemudian merusak generasi bangsa dan sebagainya. Kita harus memberikan juga contoh gimana sih film yang mendidik, film yang laku, film yang layak tonton. Nah, kita harus kolaboratif, jangan saling jegal-menjegal padahal kita visinya sama, membuat film yang mendidik gitu ya. Jadi sekarang sudah mulai berjalan kolaboratif seperti yang dilakukan teman-teman komunitas itu bekerjasama dengan pemerintah Kota Malang itu membuat Cineact Film Lab gitu, atau kalangan komunitas di salah satu perguruan tinggi swasta di Malang itu juga ada komunitas film klub itu membuat Sinau dokumenter, terus kemudian Malang Film Festival. Jadi dengan ada kompetisi di tingkat pelajar, tingkat mahasiswa, tingkat komunitas itu saya kira nanti masyarakat bisa menilai mana sih yang film yang bagus, yang mendidik. Nah, tinggal masyarakat yang bisa memilih. Tetapi tentunya dengan memilih itu kita harus mendampingi juga, mendampingi. Jadi semoga ini dalam waktu dekat ini semoga bisa berjalan. Kita akan berkolaborasi antara komunitas film, pemerintah, lembaga pendidikan, dan pihak pemangku kebijakan itu nanti kita akan berkolaborasi membuat film yang bisa mendidik. Semoga aja ini dalam waktu dekat semoga kita nanti bisa menghasilkan dari Malang mungkin film yang bermutu. Ya, ketika pemirsa sebuah film di saat ini di generasi kita yang remaja-remaja ini sedang menonton film dan mereka terdidik dengan film itu, mereka yang kemudian nanti akan menjadi masyarakat yang akan menciptakan sebuah pasar agar film-film yang jauh lebih bermanfaat nantinya juga akan laku di pasar, gitu ya Pak. Gitu. Baik sekali, luar biasa sekali ya. Mungkin di waktu kita yang mungkin terbatas ini, di pertanyaan terakhir saya hanya, adakah pesan-pesan yang ingin disampaikan mungkin kepada pemirsa, kepada masyarakat, atau mungkin bahkan kepada siswa-siswi Bapak, atau mungkin mahasiswa-mahasiswi Bapak juga? Monggo silakan Bapak. Mungkin saya awali dari Bapak Dedi dulu. Monggo silakan Pak Dedi. Kalau saya pada akhir sesi ini kembali lagi pada konsep sistem. Bagaimana kita bisa punya komitmen bersama-sama agar ke depan mampu membangun manusia yang paripurna, manusia Indonesia yang seutuhnya, tidak hanya intelektualnya yang unggul, tetapi emosional dan spiritualnya juga bagus. Sedemikian sehingga kita bersama-sama harus punya komitmen ke sana dan harus segera kita mulai. Baik itu kontennya, kemasannya, maupun event-event yang memotivasi mereka bisa segera ikut terkolaborasi di dalam
visi dan misi ini kalau bisa kita katakan visi dan misi kita. Visi dan misi. Iya, saya harapkan betul sedemikian sehingga saya harapkan nanti Dhamma TV bisa mempelopori itu semua. Ya, semoga dapat segera kita wujudkan bersama begitu Pak ya. Sehingga balik lagi damai di hati, damai di bumi. Ya, terima kasih Bapak Dedi, luar biasa sekali. Langsung saja kepada Bapak Ari, semoga disampaikan. Iya. Kalau saya berbicara dari sisi pengajar di bidang broadcasting maupun perfilman, saya selalu mendorong anak didik saya, teman-teman saya, sahabat-sahabat saya, bahkan di teman-teman yang ada di komunitas juga, ayo kita membuat karya film yang bermutu, yang mendidik dalam artian mencerdaskan bangsa, dan syukur-syukur ditonton banyak orang dan laku. Jadi ini tantangan. Kenapa sih kok ya kita harus bikin film bagus mendidik. Ini sama dengan kita berbagi kebaikan, ya. Berbagi kebaikan itu istilahnya berbagi amal juga ya. Jadi saya mendorong seperti itu. Secara teknis bagus, secara konten bagus, dan bermanfaat untuk orang banyak. Jadi itu yang mungkin saya sampaikan dari saya selaku guru di bidang perfilman. Ya, terima kasih Bapak Ari. Baik pemirsa, demikian tadi diskusi kita pada malam hari ini. Semoga selalu saja setitik pencerahan dapat menjadi manfaat. Meskipun hanya setitik, namun bagi pemirsa semoga dapat memberi manfaat. Baik pemirsa, setitik pencerahan pada malam hari ini kami akhiri. Terlebih dahulu, saya Rahmat beserta seluruh kerabat kerja mengucapkan mohon maaf bila terjadi kesalahan-kesalahan dalam setitik pencerahan pada malam hari ini, dan juga tak lupa kami ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas semua pihak yang telah mendukung terselenggaranya acara ini, dan terkhusus kepada kedua narasumber yang telah hadir pada malam hari ini. Terima kasih banyak. Sama-sama. Bapak Dedi dan Bapak Ari, terima kasih banyak. Terima kasih. Baik pemirsa, sampai jumpa di kesempatan berikutnya.